Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman jurusan Sistem Telekomunikasi UPI Purwakarta kelas 1B angkatan 2020. Kami kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan amandemennya. Presentasi ini sudah disusun oleh anggota yang sudah tertera. Saya selaku moderator Rifki Mufid akan memulai presentasi ini. Presentasi ini akan dijelaskan pertama oleh Saudara Hani Nur Asri. Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukannya yaitu sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi yang sangat penting dan harus ada dalam suatu negara, contohnya di Indonesia. Tanpa konstitusi, penguasa dapat melakukan apa saja tanpa batas dalam melaksanakan kekuasaannya di negara kita. Konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar juga memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin. Undang-Undang Dasar 1945 ini disusun oleh Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI saat melakukan sidang kedua. Undang-Undang Dasar disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian, Undang-Undang Dasar ini mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar berawal dari gagasan I.R. Soekarno tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Gagasan tersebut diusulkan oleh I.R. Soekarno pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945. Lalu, apa sih fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 itu? Di bawah ini adalah fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah membatasi kekuasaan negara yang dijalankan oleh lembaga-lembaga agar tidak sewenang-wenang. Maksudnya yaitu undang-undang sebagai pembatas agar pemerintah tidak sewenang-wenang. Artinya di sini bahwa pemerintah tidak bisa sesuka hati membuat peraturan karena Undang-Undang Dasar berperan untuk menjadikan dasar hukum sehingga jika pemerintah sewenang-wenang, rakyat bisa menuntut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menjamin hak dan kewajiban warga negara yang dilaksanakan di Indonesia. Poin tersebut maksudnya yaitu untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara, harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Yang ketiga yaitu memberi legitimasi pada kekuasaan pemerintah. Legitimasi sendiri adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Legitimasi merupakan bagian dari kewenangan, dan kewenangan adalah bagian dari kekuasaan. Legitimasi sendiri mengarah pada aspek bottom up, karena legitimasi berasal atau diberikan oleh masyarakat terhadap pemerintah, dan pemimpinnya berupa pengakuan kedaulatannya. Masyarakat akan mau tunduk secara moral karena telah mengakui, dengan adanya legitimasi, masyarakat akan mau tunduk
secara moral karena telah mengakui, mempercayai, dan memberikan amanatnya pada pemimpin politiknya. Yang keempat adalah cerminan penyelenggaraan pemerintahan. Maksudnya yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, di dalam menyelenggarakan pemerintahan, di negara kita harus berpijak pada aturan-aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir yaitu mengontrol peraturan yang ada di bawahnya agar sesuai dengan norma hukum Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana tidak, konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Terima kasih kepada Ninur Asri atas penjelasannya. Berikutnya penjelasan tentang amandemen akan dijelaskan oleh Saudari Sri Anggraini. Selanjutnya yaitu amandemen. Pengertian dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen berasal dari bahasa Inggris amendment yang berarti perubahan. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 berarti perubahan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 untuk disesuaikan perkembangan masyarakat Indonesia. Amandemen juga adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapus catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada perundang-undangan sebuah negara. Lalu, apa tujuan dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan hukum. Lalu untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai. Lalu di sini ada perubahannya, sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemennya, yaitu sebelum amandemen, sistematika Undang-Undang Dasar 1945 meliputi 1. Bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea. Bagian batang Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan. Sesudah amandemen, berikut ini adalah sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terdiri dari 4 alinea. Bagian batang Undang-Undang Dasar 1945-nya menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Nah, itu perubahan sesudah amandemen dan sebelum amandemennya. Perubahan tersebut sebagai respon tuntutan reformasi pada waktu itu. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh praktek penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rejim Soeharto. Alasan filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis juga mendukung dilakukannya perubahan terhadap konstitusi. Selain itu, adanya dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bukannya tanpa masalah, karena ada sejumlah kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan seperti inkonsisten, kerancuan sistem pemerintahan, dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Terima kasih kepada Saudari Sri Anggraini. Baik, kita sudah
sampai di penghujung acara. Jika ada pertanyaan mohon ditanyakan di grup WA mata kuliah PKN. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.